demi waktu telah terlewatkan. Kini Fritz Hutapea, putra bungsu dari Hotman Paris Hutapea, belakangan ini tengah disibukkan oleh persiapan jelang pernikahannya dengan sang pujaan hati bernama Chen Giovanni Sutanto. Hal itu terbukti dari Fritz yang kini tengah serius dalam mempersiapkan busana yang akan ia kenakan di hari bahagianya nanti. Seperti yang diketahui sebelumnya, Fritz Hutapea dan Chen Giovanni telah melakukan prosesi lamaran yang digelar di Bali pada bulan September lalu. Namun, kendati demikian, perhelatan hari bahagia putra bungsu dari pengacara tersohor itu nampaknya masih belum bisa diungkapkan secara detail. Meski sudah menyicil persiapan busana pengantin, Fritz masih menunggu detail pastinya karena dia mengaku telah menyerahkan segala rangkaian prosesinya yang tengah dipersiapkan oleh sang ayah. Lantas benarkah dalam waktu dekat ini Hotman Paris akan segera menggelar royal wedding untuk pernikahan anak bungsunya itu? Dan seperti apa pula kesiapan hingga persiapan Fritz Hutapea dalam mempersiapkan hari pernikahannya dengan Chen Giovanni? Ini mau gue langsung kecilin begini atau lu mau main dari sini tariknya? Jadi tapi agak kerut di samping. Gue sih nggak apa sih tariknya aja dulu. Tariknya? Ini, iya. Ya, for next time. Next time iya. Udah, langsung pas ya. Ada motifnya dikit-dikit dulu. Belum potong-potongnya. Kurang berapa? 2 cm. Benar 2 cm. Pundak sih pas. Bener-bener pundak pas banget. Rasa kan di sini kan Udah kaca lain dong bisa dilepas ya. ya udah gue udah lihat. Ini kan turun kayak ini naik sedikit. Agak miring dikit gitu. Dah, all good man. Pas ya. Pas, panjangnya juga pas sampai sini. Di garis burung. Ya. Sip. Akhirnya itu berarti fitting ke berapa nih bang? Pertama, Iya. Gue lebih merubah stylenya sedikit sih. Jadi sebenarnya kan Fritz tuh kalau pakai celana mirip-mirip bapaknya gitu. Sukanya melorot. Jadi agak dirubah lebih rapi. Karena tuh fiancé-nya juga ngomong kalau Fritz tuh pakai bajunya itu bagus tapi asal gitu. Jadi dia minta agak di stylingin sedikit supaya sampai hari H dia punya gaya, dia punya style, oke. Celananya nggak melorot, terus suitnya lebih fitted, celananya gitu. Fritz tuh badannya lebih ke arah Y. Dia gede di bagian atas, di bagian chest, bagian pundaknya, dan mengecil ke bawah, jadi bener-bener kayak Y gitu. Nah itu kan potensi kalau dia pakai celana selalu melorot, jadi bener-bener Y gitu, jadi potensi badannya sering melorot. Jadi ya itulah yang kita akalin supaya nggak sering melorot. Terus yang kedua supaya bener-bener jasnya nempel di badan. Ya kita atur lah bagaimana caranya. Nah baru dia bilang kan, gue nggak tahu apa, gue ngikut aja. Jadi beres sekarang dia. jadi aku sama si Chen yang lebih ngatur bagaimana bagaimana dia harus pakai baju. Terus temanya, tanya sama dia, tema lu apa? Nggak tahu, bayar aja pokoknya. Jadi ya percuma tanya style sama dia, percuma tanya tema dan lain-lain, tanya fiancé-nya aja kalau itu. Gitu. Berarti gak banyak ini ya? Gak banyak request, datang fitting, datang ukur, datang bayar, udah. Oh sudah, tapi kalau udah fitting berarti waktu udah dekat kan? Waktunya udah dekat berarti ya? Persiapan, soal persiapan pernikahan seperti apa? Persiapannya sih kalau dari pihak laki silakan tanya bapak saya. Oke. Tapi yang pasti ya udah sampai datang hari ini ya berarti ada ya sudah dekat lah. Ya masih. Kalau kita bocorin sekarang kan belum, ya nanti lah. Balik-balik lagi tanya bapak saya. Oh berarti semua yang ngurusin itu bokap? Ya untuk Jakarta bapak saya. Dan untuk yang pihak perempuan juga bikin. Beda kan kalau si Jakarta kan adat kan.
Jakarta itu adat ya adat Batak. Jadi itu sepenuhnya orang tua yang ngurus, orang tua laki. Ya, dan kalau mau taunya gimana progresnya silakan tanya ke bapak saya langsung. Kalau dari pihak perempuan sih itu acara resepsi. Ya itu juga sudah berjalan. Jadi masih dalam persiapan juga. Kemarin waktu saya ke Bali itu, makanya saya kan kembali sama istri yang kemarin saya tanggal 16 ke Bali, tanggal 14 saya sama istri sekaligus juga ke klub yang saya salah satu pemiliknya. Tapi waktu itu juga acara lamaran, berkenalan sama orang tua, kebetulan orang tuanya tinggal di Bali. Kenapa sih? Fris. Kenapa Fris dulu? Belum tahu, tergantung nanti. Biasanya kan kalau acara itu kan bisa bulanan, tapi sudah resmi orang tuanya udah setuju. Kita udah makan sama-sama. Keluarga wanita sama keluarga saya makan sama istri saya di Bali tanggal 16 kita makan sama-sama. Sudah setuju, hanya tinggal nanti perkawinannya. Jadi udah lagi saya jadi opung. Iya, 2 orang dilangkahin. Iya. Justru ibunya bilang, semula kan saya nggak keberatan, tapi ibunya bilang biarkan aja. Kalau memang sudah jodohnya dia duluan, justru itu akan menjadi pendorong untuk kakak abangnya agar nikah. Itu ya udah. Ya jadi saya datang yang gaya playboy begitu, datang ngelamar, ya udah terpaksa gua saat itu alim banget ya. Bang, Ya gitu. Padahal malamnya langsung Ismail, I don't care gitu di atas gitu. Kalau adatnya pasti laki orang tua yang ngurus, pasti laki yang bikin kan, dan pasti orang tua yang ngurus. Jadi ya mereka lah yang turun tangan semuanya. Mereka yang tahu juga adat sepenuhnya gimana, harus ngapa-ngapain kan. Sebelumnya saya agak sedikit ogah-ogahan gitu loh. Aduh, repot kan. Karena apalagi kalau nikah nanti pastilah kalau Hotman yang nikah ya nggak mungkin lagi dong yang kecil pesta yang setengah-setengah mewah ya. Ya bagaimana walaupun saya nggak ingin kemewahan tapi mau tidak mau gitu loh. Dan nanti juga bikin pesta adat itu kan kayak Manortor begitu, bawa beras sampai ratusan orang. Itu kan sudah tradisi kita. Cuma kalau dia nggak jodohnya itu mau diapain? Makanya saya lagi mikir nih, agar nanti kalaupun nanti hotel, kawinannya di hotel bintang 5 kalau bisa digabungkan, saya mau bikin terobosan, digabungkan resepsi sama adat. Karena harus dikasih marka kan, gitu. Saya lagi coba nanti tanpa harus, kalau pesta adat sendiri kan 1 hari dari subuh sampai malam. Saya mau coba nanti bagaimana inti adatnya itu digabungkan dengan resepsi sehingga selesai dalam 2-3 jam. Mau bikin terobosan baru. Saya harus bicara dulu sama tokoh adat Batak. Di saat pamor dari Hotman Paris yang kini sedang naik-naiknya, namun hal tersebut pun nampaknya tidak bisa dilawan oleh sebuah komitmen yang nyatanya telah dibangun oleh sang putra bungsu Fritz Hutapea yang akan segera menikah dengan sang kekasih Shane Giovanni. Namun kendati demikian, keputusan Fritz untuk menikah muda juga sempat mendapatkan sebuah perdebatan terlebih dahulu dari sang ayah, mengingat usianya yang masih terbilang cukup muda. Fritz juga diketahui akan melangkahi kedua kakaknya yang belum menikah. Dengan itikat serta keseriusannya yang memutuskan untuk segera menikah, apalah daya Hotman yang akhirnya memberikan restu kepada sang putra bungsu untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Lantas benarkah kini Hotman tengah dilema lantaran masih belum siap jika nantinya harus menyandang status sebagai seorang opung atau kakek dalam waktu dekat nanti? Aku secara mental belum siap. Tuh bayangin nanti gue punya aspri cantik-cantik, tiba-tiba aku punya cucu opung kakek. Kalau sekarang dulu kan nggak mau dianggap sudah punya anak atau punya istri, sekarang ntar lagi mau jadi kakek. Makanya di IG gue itu banyak bener komentar, ntar lagi jadi opung kau, jadi kakek kau. Aduh, ya. Sebenarnya Prince masih agak muda, masih umur 25-an, belum ada 25. Saya sebenarnya udah bolak-balik nyindir abangnya yang udah umur 31, si Frank, tapi ya belum mau bagaimana. Ada sih pacarnya, nggak tahu udah berapa kali ganti kali gue nggak tahu. Ya yang penting sih, ya sebenarnya sih dia tahu dia punya cucu kan. Umurnya aja kan udah 60 lebih, itu udah jadi upung gitu kan bahasanya kan. Iya. Tapi walaupun gayanya masih kayak anak bachelor kan. Iya. Dia tapi udah jadi opung lah. Kan kalau misalnya kita mau vaksin COVID, dia udah terhitung sebagai senior, tau nggak? Iya.
Iya. Ya pasti hari pertama semoga lancar lah ya. Semua kan udah tahu lah pasti ada repotnya, ada susahnya untuk ngurus ini itu kan. Karena banyak faktor yang masuk dalam untuk membuat satu pernikahan kan. Jadi yang pasti ya semoga lancar lah.